Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita karena memang Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Baik, bisa ditampilkan. Ya, kita sudah masuk bulan Agustus, tidak terasa ya, sebentar lagi sudah Natal lagi ya, ganti tahun 2018. Dan bulan ini kita masuk tema Bravery in the Wilderness. Artinya apa? Keberanian di padang belantara. Sebelumnya kita akan membaca dua ayat di dalam Mazmur 114 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Ayat ke-7 berbunyi seperti ini. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Ayat 8, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini, impresi atau kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari ayat-ayat yang kita baca tadi? Gemetar hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Impresi apa dan kesimpulan dari ayat itu apa? Ya, kita takut kepada Allah yang luar biasa, yang sanggup mengubah gunung batu menjadi kolam air. Sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi di hadapan Allah kita. Amin. Tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu sebagai orang percaya yang mengandalkan Dia, seharusnya kita tidak perlu takut. Makanya bulan ini temanya adalah apa? Bravery in the wilderness. In the wilderness-nya saya kecilkan lagi. Jadi kita harus berani. Mengapa harus berani? Selama kita tinggal di bumi ini, sebenarnya kita masih tinggal di padang belantara, wilderness. Mengapa saya katakan demikian? Baik, sebelumnya kita akan belajar kata wilderness dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Yang pertama adalah midbar. Midbar itu padang belantara dan secara umum memaksudkan tanah yang tidak digarap dan jarang penduduknya. Dan kata ini dapat mencakup tanah stepa, tanah penggembalaan, perigi, rumah, dan bahkan beberapa kota. Dan kita tahu ada di sini disebut apa? Tanah stepa dengan semak-semak dan rumput-rumput. Juga bisa kita sebut sebagai gurun sejati. Itu midbar. Yang kedua adalah Yesimon. Yesimon berarti tempat tandus alami atau gurun. Istilah ini lebih kuat daripada midbar. Dan yang terakhir itu adalah Arafah. Jadi Arafah menggambarkan lahan yang kering dan tandus. Jadi seperti lahan-lahan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Padang gurun semacam ini diakibatkan oleh pengerusakan hutan dan kurangnya konservasi dan penggarapan yang tepat, yang diakibatkan oleh musim kering yang berkepanjangan sehingga mengubah tanah yang produktif menjadi lahan yang tandus. Dan di dalam Alkitab disebut semuanya itu sebagai wilderness. Dan kita tahu bahwa di padang belantara itu segala sesuatu tidak menentu. Suhunya ekstrim. Siang hari bisa mencapai 57 sampai 58 derajat Celcius, sedangkan malam hari itu minus 3 derajat Celcius, bisa sampai seperti itu. Berarti amplitudonya bisa mencapai 60 derajat Celcius. Badai bisa terjadi sewaktu-waktu. Ada badai pasir. Dan kemudian di sana disebutkan curah hujan sangat minim. Jadi 1 tahun cuma 25 cm atau 250 mm. Sedangkan daerah yang curah hujannya tinggi bisa sampai 3000. Bisa bayangkan begitu kering dan banyak binatang buas yang beracun yang sewaktu-waktu bisa melukai bahkan memangsa kita. Itu kondisi yang ada di padang belantara. Dan kenapa saya katakan bahwa
kalau kita hidup di dunia ini, di bumi ini, hampir sama di padang belantara. Bukankah kondisi di dunia, di bumi ini persis yang saya sebutkan tadi? Suhu politik, sosial, ekonomi tidak menentu. Bisa terjadi badai perang yang sewaktu-waktu berkecamuk. Curah hujan minim sehingga manusia itu haus akan kebenaran. Makanya di atas bumi ini banyak sekali agama. Mereka berusaha untuk mencari kebenaran. Dan banyak binatang buas, berbicara banyak kejahatan terjadi di mana-mana. Jadi selama tinggal di bumi ini sebenarnya kita masih tinggal di wilderness atau padang belantara. Oleh sebab itu kalau kita tinggal di bumi ini, kita butuh keberanian. Amin. Kita perlu keberanian untuk menghadapi segala sesuatu, tetapi tidak perlu takut. Karena ada firman Tuhan yang berkata seperti ini di dalam Ulangan 32 ayat 30. Firman Tuhan berkata, didapatinya lah dia di suatu negeri di mana padang gurun, di mana di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Tetapi di sana dikatakan dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Walaupun kondisi yang ada di atas bumi ini tidak menentu, ada banyak hal yang mencekam, tetapi firman Tuhan berjanji bahwa setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu ada di dalam perlindungannya. Karena Tuhan mengawasinya, Tuhan menjagainya sebagai biji matanya. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak perlu takut. Kita harus apa? Berani. Dan pertanyaan saya yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus berani untuk apa? Saat pagi hari ini saya akan sampaikan 4 hal. Ya, bravery yang pertama. Mungkin bisa disiapkan klipnya yang pertama, movie klip. Saya mendapatkan beberapa klip dari jemaat dan saya tahu itu dari Tuhan supaya saya menyampaikan sekali lagi kepada jemaat dan kita mengerti apa yang Tuhan rindukan supaya kita lakukan. Oke, yang pertama. Berani untuk apa? Kapal perang atau kapal pesiar? Itu berbicara tentang apa? Meninggalkan zona nyaman. Pada umumnya manusia suka tinggal di zona nyaman. Tetapi kalau terus tinggal di zona nyaman, itu akan sangat berbahaya. Karena pasti mereka tidak mengandalkan Tuhan dan akhirnya berbuat dosa. Ingat, zona nyaman itu tidak berdosa. Tetapi kalau kita tinggal di situ mempunyai kecenderungan nanti kita akan berbuat dosa. Dan seseorang
tidak akan melakukan hal-hal yang besar kalau tetap tinggal di zona nyaman. Karena great things never came from comfort zone. Enak kan kalau segala sesuatu dilayani? Enak toh? Enak kan kalau segala sesuatu sudah disiapkan? Kalau seseorang anak terus dilayani dan semua disiapkan, apapun yang mereka butuhkan, saya bisa pastikan anak tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang besar. Dia tidak akan bertumbuh menjadi seorang yang dewasa dan mandiri. Yang pilih kapal pesiar? Nggak ada. Nah, kalau naik aja mau ya. Yang kapal perang? Betul? Kita harus pilih kapal perang. Karena pada saat kita memilih kapal perang, sebenarnya kita berani untuk meninggalkan zona nyaman. Baik, ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Setelah selesai, maka dia pergi ke Kapernaum. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata begini, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mereka mencari Yesus ketika Tuhan Yesus sudah pergi ke Kapernaum. Dan kita tahu bahwa Kapernaum, lanjut dulu. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, Laut Galilea, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Apa jawab daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saya merenung, saya katakan, Tuhan, apa sih maksud dari ayat-ayat tersebut? Mereka bukankah mencari Tuhan karena Tuhan sudah melakukan tanda-tanda mujizat? Bagaimana orang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Kan mereka melihat tanda-tanda itu. Tetapi ayat yang ke-26 jelas. Memang, lihat, kamu cari aku bukan kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Sebenarnya Tuhan melakukan tanda-tanda mujizat itu dengan maksud supaya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah yang diutus dari Bapa. Supaya mereka mengenal Yesus secara pribadi bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi sementara mereka datang kepada Tuhan untuk apa? Mencari roti nyaman dengan penyediaan yang Tuhan kerjakan. Kemarin di senior saya bertanya, apa tujuan Anda datang ke gereja? Saya katakan, apakah engkau nganggur? Karena senior banyak yang nganggur ke gereja. Di gereja bisa joget-joget, bisa bertemu dengan teman-teman. Oh tidak, kami datang untuk mencari Yesus. Baik, tujuan apa Anda mencari Yesus? Supaya diberkati? Supaya disembuhkan? Supaya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Saya katakan tidak. Engkau datang kepada Tuhan karena Yesus itu adalah Tuhan dan Dia layak untuk disembah. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan karena kita merasa nyaman. Oh, kalau saya datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati aku. Tuhan akan menyembuhkan aku. Tuhan akan melakukan segala sesuatunya untuk aku. Itu zona nyaman. Kapernaum. Bapak Ibu tahu, Alkitab yang ditulis semuanya punya maksud. Apa arti daripada Kapernaum? Village of comfort. Nyaman. Nyaman. Kapal pesiar. Dan orang yang tinggal di dalam comfort zone atau zona nyaman, kita tahu membaca di dalam Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut
dia. Nanti saya akan berikan contoh. Orang yang tinggal di dalam comfort zone. Nanti saya akan tanya, comfort zone itu apa? Itu pasti suatu saat atau kecenderungannya dia akan meninggalkan Tuhan. Musa di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-24 dan 25, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini comfort zone. Musa meninggalkan comfort zone. Dan kita tahu orang yang menuju comfort zone, maka hal-hal yang besar akan terjadi di dalam kehidupannya. Akhirnya dia menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa rindu hal-hal besar terjadi di dalam kehidupannya? Sekali lagi pesan firman Tuhan, berani meninggalkan comfort zone. Amin. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kera jatuh dari pohon itu bukan karena angin kencang. Betul? Tetapi angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu nyaman atau tidak? Nyaman. Ini kera lagi tidur. Itu pasti bukan badai itu. Angin sepoi-sepoi. Dan sekali lagi, zona nyaman itu tidak sama dengan fasilitas. Ingat itu. Jadi zona nyaman itu tidak selalu tergantung fasilitas. Orang kaya bisa memiliki zona nyaman, orang sederhana pun bisa memiliki zona nyaman. Ingat, jadi bukan berbicara tentang fasilitas. Jangan kita berpikir, oh dia orang kaya, pasti zonanya nyaman. Belum tentu, orang yang sederhana pun bisa. Suatu saat, ada seorang nelayan setelah dia menangkap ikan, dia jual ikannya cuma beberapa ekor karena dia memancing ikan, dia jual di pasar, kemudian dia santai-santai di dalam kapal itu. Dia merokok, menikmati hidup, nyaman di dalam kapal itu. Kemudian datanglah seorang nelayan yang mempunyai kapal yang banyak, nelayan yang besar. Kemudian dia berkata kepada nelayan yang sederhana ini, kamu kenapa kok malas-malesan? Alangkah baiknya kamu sekarang ini bekerja lebih lagi, jangan santai-santai. Kamu bisa bekerja menangkap ikan lebih banyak lagi, kamu jual itu kemudian kamu bisa beli kapal, dan kamu menjadi seorang nelayan yang kaya. Terus, ya kamu bisa hidup nyaman, kamu bisa santai-santai. Terus kata nelayan tadi, lah kamu pikir saya lagi ngapain sekarang? Dia lagi santai-santai, lagi ngerokok. Jadi zona nyaman itu sekali lagi tidak tergantung kepada fasilitas. Ada banyak gereja di Eropa itu ditutup. Ini salah satunya, dijadikan diskotik di Inggris. Bahkan menjadi tempat ibadah agama lain. Kenapa? Karena kesejahteraan orang Kristen itu lebih dari cukup di sana. Ada tunjangan dari pemerintah, ada asuransi kesehatan tercover, apa yang mereka sediakan, apa mereka butuhkan tersedia. Bahkan kalau melahirkan, itu semua ditanggung oleh pemerintah. Berada di zona nyaman. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan dan meninggalkan ibadah mereka. Makanya gedung gereja saat ini banyak yang kosong. Pertanyaan saya sekarang ini tentang zona nyaman. Apakah zona nyaman itu? Apakah zona nyaman itu? Zona nyaman itu adalah segala sesuatu. Apakah itu kekayaanmu? Apakah itu pekerjaanmu? Apakah itu bisnismu? Apakah itu fasilitas? Apakah itu gadgetmu? Atau rumah? Atau mobil? Apapun yang engkau miliki yang sangat dinikmati olehmu. Dan itu mempunyai kecenderungan untuk membawamu semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Itu zona nyaman. Apa zona nyaman kita? Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah segala sesuatu yang kita miliki, yang kita nikmati, dan akhirnya itu membawa kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Hati-hati,
gadget. Betul? Menurut survei, anak-anak sekarang ini rata-rata di Amerika mereka pegang ini 8 jam setiap harinya. Ini bisa membuat kita jauh daripada Tuhan loh. Amin? Bisa loh. Oleh sebab itu mulai sekarang, jemaat dikasih Tuhan, berani untuk meninggalkan zona nyaman. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama, ya. Oke, yang kedua. Bravery yang kedua adalah hidup benar. Kita harus berani hidup benar. Pertanyaan saya, apa artinya hidup benar? Yang bisa jawab angkat tangan coba. Apa artinya hidup benar? Hidup benar adalah hidup yang bergaul dengan Allah dan hidup berdasarkan nilai-nilai atau budaya daripada kerajaan Allah. Itu hidup benar. Boleh saya sederhanakan lagi? Hidup benar adalah hidup yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sederhanakan lagi, hidup benar adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau bertanya sekarang, pertanyaan yang ke-9. Ya, Bu Andreas langsung tahu. Ya. Sulit ataukah mudah hidup sesuai firman Tuhan atau hidup benar? Yang katakan sulit, angkat tangan. Coba ingat. Sulit ya. Sulit. Yang sulit cuma 3 orang. Berarti yang lainnya mengatakan hidup sesuai firman Tuhan adalah mudah. Angkat tangan sekarang. Yang terakhir Pak. Yang tidak angkat tangan sekarang. Juga 3 angkat tangan. Belajar dari Nabi Nuh di dalam Kejadian 6, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang hidup tidak benar. Kita tahu bahwa kondisi moralitas masyarakat pada masa Nuh itu sangat rusak. Mereka kawin mengawinkan, ya, makan dan minum. Tetapi beda dengan Nuh, dia bergaul dengan Allah. Nuh mengasihi Allah di atas segalanya, dia mempercayai Allah di atas segalanya, dan dia mentaati Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia hidup benar. Gambar apa ini? Ayo baca bersama-sama, 2, 3. Mending cerai daripada punya suami cabul. Saya mau bertanya, orang bercerai itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Tidak. Tetapi kadang-kadang melihat suami yang gregetan itu, maunya pisah saja karena suami cabul. Ini terjadi ketika istri saya ikut Rock Woman Camp yang ketiga, di mana di sana ada seorang pembicara yang bernama Sandy Sujak. Dan kita tahu bahwa Sandy Sujak ini selama 14 tahun itu hidupnya tidak karu-karuan. Kenapa? Karena ayahnya yang bernama Roni Sujak, ini sebuah kesaksian, itu meninggalkan istrinya yang bernama Wanda. 12 tahun kalau tidak salah ya, 12 tahun dia meninggalkan Wanda. Dan ketika meninggalkan Wanda dan dia selingkuh, berbuat cabul dengan wanita lain, berzina dengan wanita lain, maka banyak teman-teman dari Wanda, waktu itu Wanda masih muda, dan dia berkata, kamu jangan bodoh, suamimu itu selingkuh, kamu masih cantik, masih muda, kamu bisa dengan laki-laki lain. Bisa? Bisa kan? Masih cantik, masih muda. Tetapi dia tetap mau hidup benar, sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerajaan yang mengatakan tidak ada perceraian bagi orang percaya, kecuali cerai mati. Tidak ada, dia pertahankan itu. Tidak seperti wanita ini. Mending cerai daripada punya suami cabul.
Memang suaminya cabul. Dan kita tahu dampaknya Sandy Sujak itu karena tidak mempunyai figur seorang ayah. Dia jatuh ke pelukan laki-laki satu demi satu. Termasuk orang yang jauh lebih tua karena dia tidak mempunyai figur seorang bapak. Istrinya menunggu, berdoa, hidup benar. Dan apa yang terjadi? Akhirnya keluarga itu dipulihkan oleh Tuhan. Dalam film Courageous, siapa yang pernah nonton itu tahun 2011. Di sana diceritakan ada seorang karyawan yang bernama Xavier Martinez. Dia dijanjikan oleh kabaknya untuk mendapatkan promosi. Tetapi ada satu hal yang harus dia lakukan. Dia anak Tuhan, si Xavier ini. Dia kadang begini, besok ada barang yang datang, yang masuk. Dia kalau masuk barang itu kamu harus mencatat seperti ini. Yang masuk itu 16, tetapi waktu kamu input data, inputlah 14. Berarti yang 2 hilang. Dan apa yang terjadi? Ternyata Xavier Martinez mengatakan begini, aku tidak akan melakukan hal tersebut. Kalaupun engkau tidak memberikan aku promosi kepada kabaknya. Dia tidak mau itu. Karena dia orang percaya di dalam film itu dan dia tetap mau hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun tidak dipromosi, tidak apa-apa. Yang penting saya benar di hadapan Tuhan. Besok dia dipanggil. Dia katakan, kemarin itu tes. Kamu punya integritas dan mau hidup benar. Maka aku promosikan kamu. Seberapa dari kita saat ini sedang menghadapi pilihan-pilihan untuk hidup benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerajaan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sementara ada pilihan-pilihan lain di mana kita harus meninggalkan kebenaran itu. Pesan firman Tuhan saat pagi hari ini, apapun yang terjadi, kita terus harus pada kondisi status benar di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sementara seorang hamba Tuhan menulis di dalam artikelnya, banyak orang Kristen yang terlihat seperti malaikat dalam tanda petik ketika mereka melakukan pelayanan di gereja pada hari Minggu. Tetapi sifat dan perilakunya berubah sama sekali ketika tampil bekerja dari hari Senin hingga hari Sabtu. Hal itu tidak boleh terjadi kepada kita yang berani, yang mau berani hidup benar. Orang yang tidak kelihatan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupannya bahkan lebih buruk dari orang-orang dunia. Saya pernah berjumpa dengan beberapa bos dari luar kota. Mereka katakan kami adalah tim doa dari satu kota. Dan kami akan memberkati kota dan mereka membuka usaha di mana-mana. Tetapi setelah saya ketahui, mereka ngemplang pajak. Ini saya serius. Mungkin di hadapan orang-orang, kita seperti orang benar, memberkati kota. Tetapi di hadapan Allah, engkau telah bercacat, karena engkau tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Saat pagi hari ini, sebagai orang percaya, kita harus berani hidup benar di hadapan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Baik, sekarang saya mau bertanya. Respon kita ketika kita melihat musuh kita celaka. Orang Kristen itu punya musuh atau tidak sih sebenarnya? Punya musuh enggak sih? Kalau tidak punya musuh kok tercatat seperti ini. Kalau musuhmu haus, beri dia minum. Berkatilah apa? Musuh-musuhmu. Berarti orang Kristen ada musuh atau tidak? Ada atau tidak? Terus konteks musuh ini apa sih? Saya mulai berpikir, iya ya, saya ini nggak ada musuh. Terus di sini katakan kalau musuhmu celaka. Oh berarti begini, saya ambil kesimpulan,
musuh saya adalah orang-orang yang memusuhi saya. Betul? Walaupun saya tidak memusuhi mereka. Ya, itu saja ya. Bisa mengerti? Apa yang menjadi respon kita ketika musuh kita mendapat celaka? Oke, saya mau tanya. Orang yang memusuhi kita, mati-matian, menfitnah kita, itu kan musuh kita. Akhirnya mereka mendapat celaka. Kalau kita sebagai orang benar, mereka mendapat celaka, kita biasanya apa? Seneng, kapok lu. Makanya jangan memusuhi saya, makanya jangan memfitnah saya. Betul kan? Dikapok-kapok no kan? Betul kan? Itu benar di hadapan Tuhan? Tidak. Mulai saat ini makanya hidup benar ya. Oke, saya akan berikan satu ayat. Kita santai, saya share aja ya. Jadi bukan khotbah yang seperti biasanya, share aja ya. Amsal 24 ayat 17 hingga ayat 18 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, janganlah senang kalau musuhmu celaka dan jangan gembira kalau ia jatuh. Sebab pasti Tuhan akan melihat perbuatanmu itu dan menilainya jahat. Lalu tidak lagi menghukum musuhmu itu. Ingat. Ya. Jadi iya, orang misalnya ada musuh kita celaka dan kita katakan kapok lu ya. Berarti ingat di hadapan Tuhan kita itu orang yang jahat. Hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, saya tidak tahu. Ada banyak hal yang bisa terjadi seolah-olah kita ini orang benar, tetapi kadang tindakan kita, nilai-nilai kita tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah. Itu hal yang kedua. Yang pertama masih ingat apa Bapak Ibu? Berani meninggalkan zona nyaman. Apakah zona nyaman itu? Zona nyaman adalah segala sesuatu yang kita miliki dan kita nikmati dan mempunyai kecenderungan akhirnya kita meninggalkan atau menjauh daripada Tuhan. Itu zona nyaman. Dan yang kedua adalah kita berani berkata apa? Benar. Hidup benar. Dan sekarang yang ketiga. Ketiga kita akan menonton sebuah video klip lagi. Ya, klip yang kedua. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can.
Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Bapak Ibu setelah menyaksikan klip tersebut, tertegur atau tidak? Sangat. Mereka untuk ibadah, naik kereta 13 jam. Kita paling jauh dari Malang berapa lama kira-kira? 20 menit. Itu pun masih terlambat. Hari ini yang terlambat coba angkat tangan. Gak berani. Mereka duduk di lantai tanpa AC. 3 hari, dari pagi sampai malam. Dan ternyata 22 orang itu mereka memimpin 20 juta jiwa. Kenapa mereka bisa lakukan hal itu? Karena hal yang ketiga adalah mereka berani bayar harga. Amin. Saya kadang kalau melihat seperti ini, aja untuk KPG saja. Siapa mau berani bayar harga untuk berdoa bersama-sama? Cuma 1 jam. Perjalanan setengah jam, pulang setengah jam. Ayo kita berdoa bersama-sama supaya lebih banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kita gandengan tangan sebagai pelayan. Ayo bayar harga. Baca Alkitab. Di sana Alkitab itu saya tidak tahu. Sekarang di rumah kita bisa install di mana? Di mana-mana Alkitab kita, di gadget kita, di tab kita. Mungkin ada yang punya manual. Maksud saya Alkitab biasa. Kita taruh dalam 1 minggu mungkin kita berangkat ada banyak debunya. Tetapi di sana mereka tidak memilikinya. Mereka mencatat di kertas. Karena takut nanti akan diambil, makanya mereka segera menghafal. Sementara kita sebagai orang percaya tidak pernah mau bayar harga seperti itu. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini saya mau berkata, bravery in the wilderness. Hal yang ketiga, kita berani bayar harga untuk Tuhan. Amin. Bayar harga. Ayo datang jangan terlambat. Ayo melayani Tuhan. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Bayar harga untuk banyak hal. Salah satunya adalah salah satu contoh adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka dihadapkan kepada sebuah patung setinggi 60 hasta, lebar 6 hasta yang dibuat oleh Nebukadnezar, dan ada perintah setiap orang yang mendengarkan bunyi-bunyian, ada alat musik, seruling, ceracap, serdam dan lain sebagainya, maka mereka semuanya harus menyembah kepada patung itu. Tetapi ada 4 orang, Sadrak, Mesak, Abednego plus Daniel. Mereka tidak mau melakukan itu. Dan apa yang terjadi? Harga yang harus dibayar adalah mereka dimasukkan ke dalam perapian. Dan khusus untuk ketiga orang tersebut, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka
dimasukkan ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan apa kata firman Tuhan? Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka bayar harga karena punya iman kepada Tuhan. Dan kita tahu, pada saat mereka mau bayar harga, Tuhan yang turun tangan. Amin. Tuhan turun tangan dan menyelamatkan mereka. Dan saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, harga apa yang harus kita bayar? Tidak usah seperti yang di China tadi. Tidak usah. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kalau kita mengatakan aku adalah pengikut daripada Kristus, maka kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri ketika Yesus mengatakan ya, kita mengatakan tidak, dan sebaliknya Yesus mengatakan tidak, kita mengatakan iya. Kapan kita menyangkal diri? Ketika Yesus mengatakan iya, kita mengatakan tidak, dan kita menuruti, mentaati apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Mengampuni, ketika disakiti, kita mau enggak? Kita tidak. Tetapi Tuhan katakan apa? Iya. Kamu harus mengampuni. Kita tidak mau, daging kita tidak mau, tetapi kita mau mentaati firman Tuhan. Kita mau mentaati Tuhan kita. Sebenarnya kita sudah bayar harga. Dan Tuhan katakan, kamu jangan melakukan dosa. Sementara kita yang kedagingan katakan, aku mau melakukan dosa. Karena Yesus, kita akan oke Tuhan, mulai sekarang I will say no to sin. Saya akan katakan tidak kepada dosa. Sebenarnya kita sudah menyangkal diri kita. Jadi katakan iya kepada Tuhan, katakan tidak kepada kita. Katakan tidak kepada Tuhan dan katakan iya kepada aku. Itu sebenarnya kita sudah menyangkal diri. Dan itu pasti menderita. Penderitaan itu berbicara tentang kita pikul salib. Menderita karena kita mau taat kepada Tuhan. Itu hal yang ketiga. Dan yang terakhir, 10 menit lagi selesai. Ada movie clip yang ketiga. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Berani untuk meninggalkan comfort zone. Yang kedua, berani untuk hidup benar. Yang ketiga, berani bayar harga. Dan yang sekarang, Tugas pemberitaan Injil adalah tugas semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan hanya menjadi jemaat yang aktif beribadah di gereja setiap hari Minggu, namun kita juga harus memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Pemberitaan Injil adalah tugas yang tidak bisa ditawar. Itu merupakan kewajiban dari setiap orang yang telah mengikatkan dirinya dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16, Rasul Paulus dengan gitu kerasnya berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Dasar dari pemberitaan Injil adalah: pertama, orang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil.
Setiap orang percaya mempunyai kewajiban untuk memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 10 ayat 42, 16 ayat 10, dan 1 Korintus 1 ayat 21. Kedua, pemberitaan Injil disampaikan kepada segala bangsa, dan juga kepada orang-orang yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa tugas kita adalah memberitakan Injil. Entah diterima atau ditolak, tetap penginjilan harus dilakukan. Matius 24 ayat 14 dan 2 Tesalonika 2 ayat 10. Ketiga, pemberitaan Injil dilakukan dengan berbagai cara. Ada strategi yang perlu dilakukan supaya penginjilan kita efektif, yaitu dengan cara bisa beradaptasi dengan orang yang kita injili. 1 Korintus 9 ayat 19-23. Yang keempat, orang-orang perlu dipersiapkan dan diutus untuk memberitakan Injil. Roma 10 ayat 15. Sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari setiap orang yang telah percaya pada Yesus untuk mewartakan Injil kepada setiap orang, baik melalui perkataan maupun perbuatan atau cara hidup kita. Karena pewartaan Injil itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18-20. Penginjilan akan lebih bermanfaat jika orang yang kita injili dan dimenangkan dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam dirinya. Klipnya sudah kita saksikan. Apa pesan daripada firman Tuhan yang sudah disampaikan? Yang terakhir adalah berani memberitakan Injil kerajaan. Saya mau bertanya, terakhir Bapak Ibu yang pernah atau yang melakukan penginjilan kepada orang yang masih belum percaya, yang terakhir, kapan? Coba diingat. Satu minggu yang lalu, coba angkat tangan. Yang 1 bulan yang lalu. Yang 3 bulan yang lalu. Yang 1 tahun yang lalu. Yang 5 tahun yang lalu. Jangan-jangan kita sudah lupa amanat agung daripada Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Dan Paulus mengatakan dengan tegas, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. I can but I won't. Saya dapat menginjil tetapi saya tidak mau. Apa yang akan terjadi? Di dalam firman Tuhan, di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 23, di dalam terjemahan baru di sana dikatakan, kutukilah kota Meros. Firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Di dalam terjemahan BIMK, kutuklah Meros dan penghuninya, kata malaikat Tuhan, sebab mereka tidak datang memberi bantuan sebagai pahlawan yang berjuang untuk Tuhan. Kota Meros itu adalah sebuah kota yang dikutuk oleh Nabiya yang bernama Deborah. Karena mereka tidak turut dalam perang melawan pahlawan tentara yang bernama Sisera. Dan kengerian kutuk itu menggambarkan bahwa Meros seharusnya tunduk kepada Barak demi kewajiban yang kudus. Tetapi mereka tidak melakukannya. Perhatikan bahwa ternyata Meros itu dikutuk Tuhan bukan karena mereka menyembah kepada berhala ataupun mereka berzina, tetapi pada saat perang mereka hanya berdiam diri saja, padahal mereka seharusnya ikut berperang. Saat ini saya umumkan, kita ada di dalam peperangan. Peperangan rohani, di mana kita berjuang melalui pemberitaan Injil.
Kalau tidak, kita akan menghadapi resiko yang sama seperti penduduk kota Meros. Di dalam Yeremia 48 ayat 10 firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Di dalam bahasa terjemahan Message Bible di sana, half-hearted use of the sword. Jadi perang tapi hatinya nggak niat. Orang Kristen menginjil, iya, tapi nggak niat. Di dalam terjemahan BIMK, terkutuklah orang yang tidak melaksanakan tugas dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terkutuklah dia yang tidak menghunus pedang dan membunuh. Jadi di sini berbicara tentang ada satu tugas yang Tuhan berikan supaya kita laksanakan, yaitu ikut berperang. Di dalam hal ini adalah pemberitaan Injil. Bapak Ibu tahu, siapa mau disertai oleh Tuhan? Ya, Tuhan berkata, kalau engkau memberitakan Injil, maka aku menyertai engkau. Suatu saat ketika saya memberitakan Injil kepada seseorang, pulangnya saya dipukul. Betul, saya dipukul. Saya katakan, Yesus itu adalah Tuhan, engkau harus percaya kepadanya. Dia marah, dia pukul saya. Dan apa yang terjadi? Saya pulang dan saya menangis, saya katakan, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam pelayanan ini. Karena saya tahu bahwa setiap orang yang memberitakan Injil kadang bisa mengalami aniaya, dan saya sudah sudah terjadi di dalam kehidupan saya, dan saya pulang. Apa yang terjadi? Besoknya temannya daripada orang yang memukul saya, temannya cerita kepada saya, malamnya itu dia tidak bisa tidur karena kenapa? Pintunya terbuka dan tiba-tiba ada pribadi yang berdiri di atas awan dan dia memakai jubah abu-abu dan dia berkata, mengapa engkau tidak mau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jadi saya percaya orang yang menginjil, dia disertai oleh Tuhan. Dan itu tugas daripada kita. Oleh sebab itu hal yang keempat, kita harus berani menginjil. Dan kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Kalau kita tahu, orang itu belum percaya, kita jangan berpikir bahwa orang jahat itu adalah pencuri, apalagi perampok, pembunuh, dan lain sebagainya. Suatu saat di tata pengadilan Allah, orang yang tidak percaya kepada Yesus juga diperhitungkan sebagai orang yang jahat. Jangan-jangan dia adalah suami kita, jangan-jangan dia adalah istri kita, jangan-jangan dia adalah anak kita, jangan-jangan dia adalah orang tua kita, dia adalah family kita, tetangga kita. Kalau mereka belum percaya, saatnya kita memberitakan Injil kepada mereka. Ada satu klips yang terakhir, di mana ini adalah klips bagaimana saya menginjil orang tua saya, dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sudah lama pernah saya tampilkan. Kemudian tante saya ketika dia menderita kanker, dia adalah seorang yang percaya kepada agama lain, penyembahan-penyembahan, dan akhirnya dia boleh datang kepada Tuhan. Dan pada saat kita sungguh-sungguh, maka Tuhan menyertai kita. Ada hal yang besar terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ada kuasa yang dinyatakan, ya. Bahasanya agak sulit memang.知道嘅，我相信你要守住。我相信耶穌主，耶穌主你的關心，家庭，我平安，我健康。相信啊，相信耶穌主呀。耶穌主嚟叫我。
要守住，耶稣做那个做我的领导，耶稣做我的从那个前来，耶稣做那个给我。阿明。dari keluarga kita yang masih belum percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepada Yesus, maka seluruh isi rumahmu mereka juga akan selamat. Bagaimana caranya? Kita yang harus memberitakan itu kepada seisi rumah kita. Bukan tiba-tiba, Tuhan saya kan sudah percaya, janjinya seisi rumahku selamat. Terus bagaimana? Itu adalah tanggung jawab kita yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, hal yang keempat, sebagai orang percaya, kita harus berani memberitakan Injil Kerajaan. Ada 4 hal. Nanti selanjutnya ada berani untuk melepaskan hak. Ada banyak hal tentang berani. Tetapi saat pagi hari, Tuhan rindukan 4 hal yang kita lakukan supaya namanya dipermuliakan. Amin.